Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, ada update lagi 2 bab, yaitu bab 4179 dan 4180. Oke, langsung saya bacakan aja ya. Bab 4179. Pada tengah malam, dengan tim reporter New York Times, mereka telah tiba di keluarga Fay semalaman dan melakukan wawancara eksklusif dengan Fay Xiaobin. Dalam wawancara eksklusif, Fay Xiaobin memperkenalkan seluruh kejadian secara rinci dan kemudian terus memuji putranya Fei Haoyang di depan media. Dia berkata secara emosional, Haoyang masih muda, tetapi dia selalu sangat dewasa, rendah hati, jujur, dan baik hati. Dia dapat dianggap sebagai bakat muda yang sangat luar biasa. Kamu mungkin tidak tahu, Haoyang mengadakan makan malam amal yang diprakarsai dan diseranggakan oleh dirinya sendiri 1 detik sebelum dia diculik. Dan karena profilnya yang rendah, dia tidak mengungkapkan makan malam amal ini ke dunia luar. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah makan malam amal ini yang diberikan para pencuri kesempatan. Dan dia diculik hanya beberapa menit sebelum dia akan memberikan pidato di atas panggung. Reporter itu tidak bisa tidak bertanya, "Permisi, apa makan malam amal yang diprakarsai oleh putra Anda?" "Itu untuk membantu anak yatim," Fei Xiaobin menjelaskan. Haoyang masih muda dan selalu peduli dengan pertumbuhan dan pendidikan anak yatim. Jadi, dia menghabiskan puluhan juta dolar dan bekerja sama dengan Kamar Dagang Cina New York untuk mendirikan sebuah dana amal. Ya, khusus untuk membantu anak yatim. Ketika para wartawan mendengarkan bahwa Fei Haoyang akan menyumbangkan puluhan juta dolar untuk amal, mereka semua mengaguminya. Pada saat ini, Fei Xiaobin memohon dengan sangat emosional dalam wawancara. Jika orang yang menculik Haoyang dapat melihat wawancara ini, sebagai seorang ayah, saya mohon Anda untuk tidak terus menyakiti Fei Haoyang. 200 miliar dolar Amerika Serikat benar-benar tidak realistis, tetapi keluarga Fei bersedia membayar uang tebusan 2 miliar dolar AS. Hanya meminta Anda untuk membiarkan Haoyang pulang dengan selamat. Dia masih muda dan perjalanannya masih panjang. Biarkan dia pulang, dia masih memiliki banyak kontribusi untuk masyarakat ini. Wawancara ini dengan cepat diposting di media TV dan platform online oleh kedua media dalam semalaman, yang langsung meledak di seluruh opini publik. Ketika semua orang melihat pernyataan menyakitkan Fei Xiaobin dalam wawancara, semua orang bersimpati dengan pria parubaya itu. Simpati Haoyang juga langsung meluap. Netizen secara spontan meluncurkan kampanye untuk mendukung Fei Haoyang di internet, dan bahkan lebih dari 100.000 netizen yang antusias pergi ke Gedung Putih untuk mengajukan petisi, meminta Gedung Putih untuk maju dan menyelamatkan Fei Haoyang. Ini membawa hal-hal ke neraka. Di Departemen Kepolisian New York, Lia Lin diliputi kecemasan setelah membaca laporan media. Sekarang, seluruh dunia tahu bahwa Fei Haoyang diculik di New York dan telinganya dipotong. Namun, para penculik dan Fei Haoyang belum ditemukan, yang memberi tekanan pada seluruh polisi New York berlipat ganda. Sebagai seorang detektif polisi Tiongkok yang terkenal, Lia Lin bahkan lebih cemas seperti semut di panci panas. Sayang sekali, tidak ada petunjuk berharga yang tertinggal di tempat kejadian. Sejauh ini, semua petugas polisi sudah keluar untuk menemukan di tengah malam, tetapi belum menemukan kemana truk sampah itu pergi. Jika Anda tidak dapat menemukan mobil, bahkan lebih sulit untuk menemukan seseorang. Tetapi, ketika dia bingung, sebuah panggilan telepon datang. Dia melihat kata-kata di layar telepon, ragu-ragu sejenak, tetapi masih menjawab telepon dan berkata dengan seringai, "Kenapa? Baru saja melihat laporan media dan mau tidak mau mengejek saya." Di telepon seorang pria berkata sambil tersenyum, "Jika Anda detektif Cina secara tidak sengaja jatuh cungkil balik, saya pasti akan mengejek Anda sesegera mungkin. Tetapi
Anda berada di tepi tebing sekarang. Bagaimana saya bisa jatuh ke dalam masalah saat ini? Orang yang berbicara adalah pamannya, An Chong Kyu, yang diusir oleh Ye Chen di lelang Jinling Hauchun dan beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, An Chong Kyu berkata lagi, "Kamu seharusnya masih berada di kantor polisi Selangkan." Ya, Lia Lin menertawakan dirinya sendiri. Dengan insiden sebesar ini, aku khawatir aku harus tinggal di kantor polisi dalam beberapa hari ke depan. Seorang Chong Kyu tersenyum sedikit dan berkata, "Sepertinya tebakanku benar. Aku di bawah sekarang. Jika nyaman untukmu, aku akan naik sekarang." Lia Lin tampak terkejut dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia menahan diri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku akan meminta seseorang menjemputmu." Kita lanjut lagi, bab 4180. Baik. Segera An Chong Kyu mengenakan topi dan topeng hitam di wajahnya, muncul di bawah kepemimpinan seorang petugas polisi. Membawa 2 tas belanjaan kertas krap, dia datang langsung ke kantor Lia Lin. Begitu Lia Lin melihatnya, dia bertanya dengan heran, "Chong Kyu, mengapa kamu datang ke New York? Tidakkah kamu mendengar bahwa kamu kembali ke Cina beberapa hari yang lalu?" "Ya," seorang Chong Kyu mengangguk dan berkata dengan senyum masam, "Saya pergi ke Cina, tetapi hidung saya cemberut dan saya kembali dengan cemberut lagi." Lia Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apakah ada orang lain yang bisa membuatmu An Chong Kyu menabrak tembok?" "Jangan sebutkan itu," seorang Chong Kyu berkata tanpa daya. "Masalah ini, itu benar-benar anak-anak, ceritanya panjang." Setelah itu, dia meletakkan 2 kantong kertas krap di atas meja dan bertanya, "Apakah kamu tidak bekerja sekarang? Saya membawakan beberapa makanan ringan dari Chinatown dan sebotol anggur si Feng favorit Anda. Jika Anda bisa meminumnya, mari kita minum beberapa minuman." Lia Lin berkata sambil tersenyum, "Saya sudah lama tidak bekerja. Saya tidak berani pulang karena saya takut media akan memblokir saya." Dengan mengatakan itu, dia dengan cepat mengeluarkan sebotol anggur si Feng yang berharga dari tas dan berseru, "Sialan, anggur ini telah disimpan selama beberapa dekade kan?" Seorang Chong Kyu mengangguk. Dikatakan bahwa ini adalah hari-hari awal berdirinya Republik Rakyat Cina. Lia Lin menghela napas. Jika lelaki tuaku masih hidup, dia pasti sangat senang melihat anggur ini. Nenek moyang Lia Lin berasal dari barat laut. Selama periode Republik Tiongkok, dia sudah menjadi pengusaha kaya yang terkenal di wilayah barat laut. Kemudian, ketika Perang Dunia II pecah, keluarganya melarikan diri dari Amerika Serikat, dari Tiongkok, setelah menderita kesulitan dan kemudian berakar di Amerika Serikat. Lia Lin dan An Chong Kyu memiliki usia yang hampir sama, sekitar 50-an, dan keduanya adalah keturunan Tionghoa yang lahir dari Amerika dan besar di Amerika Serikat. Meskipun mereka tidak tumbuh besar di barat laut, banyak kebiasaan konsisten dengan kebiasaan di barat laut karena dipengaruhi oleh orang tuanya. Kakek dan ayah Lia Lin sama-sama menyukai anggur si Feng, dan itu sama di generasinya. Pada saat ini, An Chong Kyu mengeluarkan beberapa hidangan dingin yang dikemas dari kantong kertas krap, termasuk daging kepala babi, telinga babi, dan lain-lain, serta beberapa hidangan dingin yang menyegarkan, kacang tanah, dan sejenisnya. Saat dia membuka item satu persatu, dia menghela napas. "Oh, hanya saja angsa panggang kanton yang lezat di Chinatown tidak dibuka hari ini. Kalau tidak, aku akan membeli lebih banyak angsa panggang untuk dimakan." Lia Lin melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apa yang enak dari itu? Manis sekali. Jadi aku bosan, lebih baik memanggangnya langsung." Seorang Chong Kyu tersenyum dan berkata, "Ini adalah gaya kanton. Jika Anda memanggang di dalam tanur tinggi dan kemudian mengirisnya menjadi daging untuk Anda makan, bukankah itu bebek panggang Lianding?" Dengan mengatakan itu, An Chong Kyu membelinya sepasang sumpit, dan Lia Lin menemukan 2 gelas sekali pakai dan menuangkan 2 gelas anggur.
Lialin mengambil cangkir itu dan berkata dengan tidak sabar, "Ayo, ayo pergi." Seorang Chongqing mengangguk. Mereka berdua menyentuh cangkir kertas secara simbolis dan kemudian masing-masing menyesapnya. Kemudian An Chongqing meletakkan gelas dan bertanya, "Anda dan saya telah menjadi saudara selama bertahun-tahun. Apakah Anda memerlukan bantuan dari saya sekarang?" Meskipun fokus keluarga Anja telah bergeser ke pantai barat, dalam beberapa tahun terakhir, New York adalah markas lama. Di sini masih banyak orang, jadi seharusnya bisa membantumu sedikit. Lialin tersenyum dengan sadar dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi saya merasa bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan orang banyak." Petunjuknya tiba-tiba dipotong terlalu teliti. Seolah-olah kekosongan ini dipotong secara langsung. Tampaknya seperti ada tim yang sangat besar dan profesional di belakangnya. Dan jika saya tidak dapat menemukan titik terobosan tim ini, kasus ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Seorang Chongqing mengangguk dan menghela napas. "Saya benar-benar tidak berpikir bahwa seseorang dapat mengikat keluarga Fei di New York. Dan masih menjadi Anda seorang detektif Tionghoa yang tidak dapat melakukan apa-apa. Mungkinkah seorang pria besar terdatang dari New York?" Oke, sampai di sini dulu bab kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.